Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Channel. Nah, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, di sini Bitcoin mencoba retest dua kali ya teman-teman. Yang seperti saya sudah katakan kemarin, Bitcoin membentuk pola head and shoulder, yang mana ini belum mencapai target. Nah, saya kira sih kemarin itu merupakan retestnya ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya sering sekali ingatkan ke teman-teman, kalau pola head and shoulder, pola apapun itu pasti ada retestnya. Nah, kalau saya kasih gambaran akan seperti ini ya teman-teman, dia akan turun menembus neckline. Nah, setelah mencapai neck dari target tersebut, dia akan ada retest ya teman-teman. Nah, retest inilah yang jadi penentu dia akan balik melawan pola tersebut, atau bisa saja pergerakannya seperti itu ya teman-teman. Jadi dia turun, retest menang, dan coba retest supportnya kuat, dia harganya akan terbang ya teman-teman. Nah, ada juga skenario yang kedua, yaitu biasanya dia turun terlebih dahulu mencapai neckline, retest gagal. Nah, dia akan turun seperti ini ya teman-teman. Jadi ada dua skenario. Makanya saya ingatkan ke teman-teman, kita bermainnya lebih baik membeli setelah terkonfirmasi ya teman-teman dari pola tersebut. Nah, ini Bitcoin mencoba retest kedua kalinya dan gagal ya teman-teman. Ini merupakan retest kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi polanya tuh retest gagal. Nah, ini juga hampir W bottom ya teman-teman. Nah, saya juga kira mau close posisi short saya kalau dia berhasil breakout di sini ya teman-teman. Nah, nyatanya dia gagal dan akhirnya keluarlah candle-candle merah ini ya teman. Ini bukti dari penolakan. Padahal di sini sudah ada double bottomnya ya teman-teman. Nah teman-teman, posisi di Bitcoin saya sementara masih plus ya teman-teman. Dan saya minus di BNB ya teman-teman, karena BNB saya masuk di harga yang lumayan rendah ya teman-teman. Saya kira tidak akan ada kenaikan lagi. Nah, di Bitcoin masih ada running profit sementara ya teman-teman. Jadi ada cover di samping saya mengalami koreksi di BNB. Nah, teman-teman, balik ke pola tersebut. Nah, di sini ada penolakan ya teman-teman, yang seperti saya sudah katakan ada penolakan, dan saya sudah beri sinyal dari kemarin ya teman-teman. Beri sinyal dari kemarin untuk membeli di area sini ya teman-teman. Jadi polanya itu juga belum terbentuk. Nah, tapi saya melakukan pembelian dari sini ya teman-teman dan take profit di area TP1. Nah, sekarang saya lagi melakukan pembelian di area 359 ya teman-teman, karena harganya sempat naik. Saya kira sih juga akan ada pantulan untuk retestnya ya teman-teman, dan benar saja. Nah, itu merupakan running profit saya sementara, dan saya yakin juga ini akan ada penurunan sedikit ya teman-teman ke area target yang saya tentukan di pola head and shoulder ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Bisa gabung di grup Telegram kita. Kita sudah memberikan banyak sinyal di sana ya teman-teman, dan mostly menghasilkan profit ya teman-teman. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram kita, linknya sudah ada di deskripsi ya teman-teman. Dan juga jangan lupa juga support channel YouTube kita. Nah, dari sini kita sudah menghasilkan banyak uang ya teman-teman. Pola inverse head and shoulder dan sudah mencapai target. Sekarang ada pola head and shoulder. Kemarin juga kita sudah menghasilkan banyak uang. Short, long, dan rekomendasi koin yang bagus, berita-berita terupdate saya infokan di sana semua ya teman. Nah teman-teman, berhubung sekarang masih hari Minggu, ya kita buka-buka media sosial dulu ya teman-teman, seperti Twitter. Biasanya di Twitter banyak ada update-update info ya teman-teman tentang cryptocurrency. Jadi teman-teman bisa ikuti Bitcoin News ini ya dengan cara following. Nah, di sini ada berita bagus ya teman-teman. Texas mengumumkan State Charter Bank bisa provide cryptocurrency ya teman-teman sebagai custodial service ya teman-teman. Nah, ini merupakan berita kedua ya teman-teman, yang merupakan berita negatifnya, yaitu Thailand
SEC Thailand itu dilarang ya teman-teman. Bukan semua cryptocurrency, melainkan meme coin, NFT, dan fan token ya teman-teman. Nah, ini merupakan berita buruk ya teman-teman. Nah, di Twitter cuma itu saja ya teman-teman ada beritanya, dan Elon Musk sudah tidak berani nge-tweet lagi ya teman-teman masalah Bitcoin. Mudah-mudahan seterusnya tidak ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman bisa komentar di bawah ya teman-teman, kemana akan arah pergerakan Bitcoin menurut analisa teman-teman, dan bisa juga komentar di bawah, koreksi saya kalau saya salah ya teman-teman dengan prediksi. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi Bitcoin masih solid sekali di antara support ini ya teman-teman. Nah kalau kita gambarkan lagi, dia membentuk double bottom dan double top ya teman-teman. Dan ini double top 2 kali percobaan, sehingga setiap percobaan gagal dia akan turun ya teman-teman. Nah di sini malah ada support ya teman-teman. Nah kalau kita perbesar, ini merupakan huruf M ya teman-teman. Nah biasanya ini pola koreksi. Nah mirip dengan pola head and shoulder ya teman-teman. Yang jadi target yaitu kedalamannya ini ya teman-teman. Saya juga sudah gambarkan di sini ya teman-teman. Nah ini akan menjadi target sementara. Kalau misalnya dia gagal, berarti akan ada retest terlebih dahulu ya. Tetap seperti itu ya teman-teman, turun, retest, dan kalau gagal dia akan turun. Nah teman-teman, kalau kita buka EMA reboundnya, Bitcoin gagal ya teman-teman, mencoba kembali ke atas EMA rebound ini ya teman-teman. Jadi ada penolakan di time frame 1 jamnya. Nah kalau kita buka di time frame 4 jam juga sama ya teman-teman. Jadi ada penolakan, setiap menyentuh langsung ditolak, setiap menyentuh langsung ditolak ya teman-teman. Jadi itu ada penolakan. Bagaimana dengan time frame 1 hari? Di time frame 1 hari juga sama ya teman-teman, kita masih sangat jauh di EMA reboundnya. Nah mungkin saja di 1 weeknya kita masih solid di atas ya teman-teman, kita masih solid di atas EMA rebound. Jadi di candle di time frame 1 mingguannya kita masih bisa dikatakan bullish ya teman-teman, masih skenario bullish. Dan sedangkan time frame seperti 1 jam 15 menit, 4 jam, dan juga 1 hari kita masih di pola bearish ya teman-teman. Nah melainkan di 1 weeknya kita masih di pola yang bullish ya teman-teman. Jadi kita masih solid di atas EMA rebound. Nah teman-teman, di sini kita baiknya jujur-jujuran saja ya teman-teman. Jadi kita bisa menghasilkan uang di kala market turun dan di kala market naik. Jadi untuk teman-teman yang misalnya main di spot trading, nah kita sih semua mengharapkan market naik ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada pola-pola negatif, di mana ada pola positif pasti ada pola negatif ya teman-teman. Nah kalau kita ikuti flow tersebut, kita bisa menghasilkan uang di kala market naik dan juga di kala market turun ya teman-teman. Nah kenapa kita tidak pakai kesempatan itu untuk menghasilkan uang? Seperti biasa teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa supportnya teman-teman dengan cara Green Candle channel YouTube ya teman-teman, dengan cara like, comment, subscribe, share, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya teman-teman. Bye bye teman-teman, terima kasih.